Hampir setiap rumah tangga di Indonesia bergantung pada LPG atau liquefied petroleum gas untuk memasak. Tapi ketergantungan ini datang dengan harga yang mahal. Indonesia harus mengimpor hingga 7 juta ton LPG per tahun, yang membebani APBN hingga triliunan rupiah. Kini, pemerintah tengah mematangkan sebuah solusi besar dan ambisius, proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau disingkat DME. DME disebut-sebut punya sifat mirip LPG, bisa menekan impor secara signifikan dan bahkan lebih ramah lingkungan. Tapi, apa sebenarnya DME itu? Seberapa penting proyek ini bagi ketahanan energi nasional? Dan tantangan apa yang dihadapi agar masyarakat mau beralih ke bahan bakar ini? Dalam 7 menit ke depan, kita bahas tuntas proyek hilirisasi batu bara yang krusial ini. Urgensi proyek DME menyelamatkan neraca dagang. Proyek DME merupakan bagian penting dari strategi hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dipimpin oleh Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Kebutuhan impor. Menurut Bahlil, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,5 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi nasional baru sekitar 1,3 juta ton. Artinya, kita masih harus mengimpor sekitar 6,5 hingga 7 juta ton LPG setiap tahun. Solusi hilirisasi. Cara mengurangi impor adalah dengan melahirkan substitusi melalui hilirisasi batu bara, jelas Bahlil. Proyek DME ini termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang kini difinalisasi oleh Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Langkah ini bukan sekedar proyek industri, tapi pertarungan untuk memperkuat neraca dagang dan mencapai kemandirian energi, dengan memanfaatkan cadangan batu bara melimpah di tanah air. Apa itu DME? Kesamaan dan perbedaan dengan LPG. Pertanyaannya, apa sebenarnya DME dan mampukah menggantikan LPG? Identitas DME. DME atau dimethyl ether adalah senyawa ether paling sederhana, dengan rumus kimia CH dan berbentuk gas. Kesamaan infrastruktur. Sifat kimia dan fisika DME sangat mirip LPG. Karena itu, DME bisa menggunakan infrastruktur LPG yang sudah ada sekarang, seperti tabung, storage, hingga sistem distribusi. Ini menjadi keuntungan besar dalam proses transisi energi. Perbedaan kalori. Namun, DME memiliki kandungan panas lebih rendah, sekitar 7.749 kcal kilogram, sedangkan LPG mencapai 12.076 kcal kilogram. Artinya, untuk panas yang sama, DME harus digunakan lebih banyak, atau waktu memasaknya sedikit lebih lama. Lebih ramah lingkungan dan siap diuji di masyarakat. Selain mengurangi impor, DME juga punya keunggulan dari sisi lingkungan, sejalan dengan komitmen global menekan emisi karbon. Ramah lingkungan. DME mudah terurai di udara, tidak merusak ozon, dan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20%. Pengurangan emisi. Jika LPG menghasilkan sekitar 930 kg CO per tahun, maka DME hanya menghasilkan sekitar 745 kg CO. Kualitas api. Api DME berwarna biru dan stabil, tidak mengandung sulfur, dan tidak menghasilkan partikulat, PM, maupun NOx yang berbahaya bagi kesehatan. Uji terap. Kementerian SDM telah melakukan uji terap penggunaan 100% DME di Palembang dan Muara Enim kepada 155 kepala keluarga. Hasilnya positif, kompor mudah dinyalakan, api stabil, dan nyala tetap biru. Namun, ada catatan, waktu memasak sedikit lebih lama, sekitar 1,1 hingga 1,2 kali dibandingkan LPG. Tantangan, penerimaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Secara teknis, penggunaan DME layak untuk menggantikan LPG di rumah tangga. Namun, ada 2 tantangan besar yang harus dijawab. 1. Penerimaan masyarakat. Apakah masyarakat bersedia menerima waktu memasak yang sedikit lebih lama,
demi mengurangi impor dan menjaga lingkungan? 2. Dampak lingkungan baru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan pabrik gasifikasi batu bara tidak menimbulkan masalah lingkungan lain di kemudian hari. Saat ini, fokus utama ada di Badan Danantara untuk segera memfinalisasi dan merealisasikan proyek ini. Jika berhasil, proyek DME bukan hanya akan mengurangi impor LPG, tetapi juga menjadi simbol nyata kemandirian energi Indonesia.